Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf, CGP angkatan 10 dari SD Negeri 3 Tangkil. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson pada tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian yang berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek sebagai berikut. 1. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Yang kedua, menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran yang meliputi 3 aspek juga. Yang pertama, konten. Konten merupakan apa yang kita ajarkan atau materi pada murid-murid kita berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kedua, proses. Proses seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid setelah kita menganalisis kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja murid yang ada wujudnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana Anda melihat kaitan materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada dasarnya, kaitan materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak itu sangat erat, yaitu dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik berupaya menuntun murid untuk memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan kodrat murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik mengupayakan tuntunan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai reflektif, seorang guru penggerak mampu memetakan kebutuhan belajar murid. Dengan nilai inovatif, mampu secara mandiri berinovasi dalam pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Dan dengan nilai kolaboratif, seorang guru penggerak mampu berkolaborasi dengan semua unsur ekosistem sekolah untuk mengidentifikasi kodrat anak. Dengan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak mampu menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Kemudian, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran murid di masa depan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk mengimplementasikan visi tersebut diperlukan berbagai prakasa perubahan yang bisa dicapai dengan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu prakasa perubahan yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan murid impian.
Dan yang terakhir, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh tanggung jawab. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid dihargai dan dipenuhi kebutuhan belajarnya sehingga murid nyaman, senang, dan aman dalam pembelajarannya. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Demikian pemaparan dari koneksi antar materi di modul 2.1 ini, semoga dapat menginspirasi Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.